Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Taskia, pimpin doa hari ini Taskia. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa di selesai. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pagi, luar biasa. Di kolom chat saya sudah kasih absensi. Saya balikan lagi. Sebelumnya kita belajar apa sih? Push up. Push up. Push up, Bu. Hari ini kita belajar tentang HIV/AIDS. Wah, udah kebayang ya apa itu HIV? Kita akan lakukan pretest dulu. Akan join my quizzes. 3, 2, 1. Oke. Siapa pertama? Diva dan Anissa. Saya katakan, masih hanya bergerak di dalam olahraga itu. Ya, ada juga kita pengetahuannya, yaitu salah satunya adalah kita mengetahui tentang HIV/AIDS. Nah, di dalam kompetensi dasarnya, ya HIV/AIDS ini adalah memahami konsep dan prinsip ya pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari HIV/AIDS. Itu yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari HIV/AIDS. Itu kompetensi dasarnya. Lalu indikatornya, apa sih yang harus dicapai? Yang pertama, ya kalian bisa menjelaskan tentang pengertian HIV. Ya, yang kedua, menjelaskan langkah-langkah melindungi diri. Ya, yang ketiga, menjelaskan gejala dari orang yang terinfeksi. Nah, ada lagi nih, dapat membuat karya berupa poster digital. Nanti ada sesinya tuh, ya. Lalu mampu mempresentasikan hasil analisis, ya, tentang bahaya HIV/AIDS. Itu indikatornya. Nah, tujuannya sama tuh dengan indikator. Kamu bisa memahami ya pengertian HIV, lalu kamu bisa menjelaskan nanti atau memahami lagi tentang langkah-langkah cara melindungi diri, ya. Terus memahami gejalanya, apa aja sih gejala yang diderita sama penderita HIV, membuat karya. Ya, nanti ini menjadi sebuah produk kalian, ya, tugas kalian, ya, membuat karya berupa poster digital. Apa sih, Bu, poster digital? Lalu mempresentasikan hasil analisis bahaya HIV. Ya, udah ada di pikiran nih, apa itu ya? Ada gambarnya, ada tangan. HIV/AIDS. Yo, siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa kasih komentar apa itu HIV? HIV itu penyakit, AIDS-nya penyakit disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus HIV ini nyerang kekebalan tubuh. Ada singkatannya, ada yang tahu itu singkatan apa? HIV atau singkatan AIDS itu ada singkatannya. Ada yang bisa? Ya, siapa itu? Anggita, silakan Anggita. HIV-nya Human Immunodeficiency Virus. Apa itu AIDS? Ya, siapa itu? Michael, oke Michael. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Coba, nah ini virusnya nih. Kalian jangan tertukar dengan HIV dan AIDS. Ya, HIV itu virusnya, ya, AIDS itu penyakitnya. Ya, tadi benar dikatakan Anggita, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Benar juga yang dikatakan oleh
siapa tadi? Alesia, ya. Virusnya yang dia menyerang kekebalan tubuh, ya. Kekebalan tubuh manusia virusnya. Dari situ nanti jadi AIDS. AIDS itu apa? Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini penyakitnya. Jadi kalau ditanya, HIV itu virusnya, jangan terbalik. Ya, karena belakangnya ada F-nya tuh, virus. Ya, virus. Kalau AIDS itu penyakit. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, kalau dari gambar yang saya kasih, ini ya ciri-ciri apa ini? Penyebabnya, Bu. Ini kalau saya Cara kasih terinfeksinya, Bu. pergaulan bebas, Impusan. impusan, Hamil, Bu. hamil. Ya, ini Bayi. Bebas. Seksual, Bu. seksual. Nah, ini Suntik. nah, Jarum suntik. stadium dalam virus HIV itu ada 3, ya. Yang pertama stadium 1. Ini namanya infeksi akut, nah atau seroconversion namanya, ya. Terdapat 2 hingga 6 minggu, ya, masa jeda setelah terpapar virusnya, ya, yang dimana orang tersebut menjadi terinfeksi. Nih, gejala di stadium 1, mual, ya, muntah, nyeri kepala, kelemahan, ya, lemah ya, maksudnya lemah ya, lemes gitu, diare, pegal dan nyeri otot, nyeri tenggorokan, demam, dan ruam merah. Nah, dia masuk ke stadium 2. Nah, stadium 2 ini sebenarnya yang berbahayanya. Kenapa Bu berbahaya? Ya, berbahaya karena dia tanpa gejala, ya. Nah, di sini dikatakan hal ini terjadi dalam periode yang lama sekali, ya. Kadang berlangsung selama 10 tahun atau lebih lama lagi. Tapi pasien tersebut tidak mengalami gejala apapun. Lalu masuk lagi ke stadium 3. Nah, stadium 3 ini yang tadi saya katakan namanya AIDS. Ya, sudah stadium akhir nih. Ada gejala berkepanjangan. Lalu adanya timbul kelenjar getah bening, demam, ya, yang tidak hilang selama 10 hari. Terus turun berat badan, terus sesak nafasnya, diare, keringat malam, infeksi jamur. Akan membagi kelompok dengan cara breakout room. Jadi nanti sesuai kelompok. Nanti kelompok 1 dipimpin oleh Haikal, ya, akan membahas tentang penyebabnya. Lalu yang kedua itu ada Hilmi, ya, tentang pengobatannya. Lalu Nitya, ya, pencegahannya. 1 Haikal, 2 Hilmi, 3 Nitya. Silakan masuk ke dalam kelompoknya. Apa, Bu? Masuk, silakan. Saya izin masuk ya. Iya, Bu. Nah, silakan lanjut berdiskusinya, lanjut. Iya, Bu. Nah, jadi tadi Ibu potong sebentar. Maaf Ya, ganggu Bu. diskusinya ya. Ibu potong sebentar. Tadi ke kalian mengenai apa ini? penyebabnya. Penyebab. Penyebabnya. Lanjut aja langsung ke penyebabnya. Nanti kita bisa lempar ke pertanyaan. Kamu penyebabnya apa saja sih HIV/AIDS itu, ya kan? Lalu kamu kasih tahu ke teman-temanmu. Lalu kita akan melakukan diskusi. Ada yang mau bertanya, Mbak? Iya, maaf ganggu ya. Silakan Bu, lanjut nggak apa-apa. lanjut aja. Ya, tadi tentang apa, Hilmi? Pengobatan, Bu. Pengobatan, ya, pengobatan. Nah, pengobatannya nanti dikasih tahu ya. Apa sih pengobatannya? Bisa nggak? Ada nggak sih pengobatan untuk HIV/AIDS itu? Diskusi bareng. Kalau memang ada yang bertanya, silakan. Apa namanya? Udah diskusinya belum ini Nitya? Sudah, Bu. Oh, Ini sudah. udah dapat 10 lebih poin, Bu. Oh, 10. Kamu apa ini? Tentang apa ini? Tentang cara pencegahannya, Bu. Nanti kamu lontarkan aja langsung tentang pencegahannya. Apa sih pencegahannya? Gitu ya. Ya, sudah masuk semua ya. Pemicu atau tadi sudah- faktor penularan AIDS itu kalau melakukan seks tanpa pengaman, berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV, terus juga ketika menerima donor darah dari penderita HIV. Nah, terus selain dari darah dan jarum suntik tadi, ibu hamil tuh juga bisa nularin HIV. Jadi pas saat hamil itu anaknya bisa ketularan dari plasentanya.
Nah, dalam menyusui juga bisa ketularan dari ASI. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. HIV bisa ditularkan melalui pemberian darah atau tidak? Tuh, pemberian darah, mau transfusi. Nah, tadi Haikal udah bicara ya Kal ya? Sudah Bu, Ya, bisa nggak? bisa Bu. Bisa. Jadi kalau misalkan transfusi darah sama orang yang positif HIV itu kita bisa tertular penyakitnya. Bisa tertular penyakitnya ya. Saya mau nanya lagi Bu ke kelompok 1. Oh gitu, oke silakan. Iya, kan HIV itu bisa tertular melalui suntikan yang sudah pernah dipakai. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau suntikan itu udah pernah dipakai atau belum? Sedangkan misalkan kita melakukan vaksinasi itu biasanya suntikannya udah siap dan di dalamnya udah ada vaksinnya Bu, udah ada cairan vaksinnya. Jadi gimana cara mengetahuinya gitu? Menurut standar operating procedure atau SOP di rumah sakit, klinik serta laboratorium, tentu saja mengharuskan pemakaian jarum steril untuk kegiatan menyuntik maupun pengambilan darah pasien. Bila perlu, dapat meminta petugas memperlihatkan segel atau kemasan plastik pembungkus jarum untuk memastikannya. Satu, pengobatan HIV itu mulainya pengobatan ART. Cara pertama dan yang paling diutamakan untuk mengatasi penyakit HIV adalah dengan menjalani pengobatan. Pengobatan HIV dengan kombinasi obat antiretroviral atau ART tidak hanya membantu menekankan jumlah virus, viral load untuk mengendalikan gejala dan resiko komplikasi, tapi juga mencegah penularan virus ke orang lain. Tapi nih Bu, ada menurut saya pribadi bahwa HIV dan AIDS ini belum ada obatnya Bu. Obat-obat yang selama ini kita pakai itu sebetulnya menurut saya pribadi hanyalah untuk memperlambat mutasinya Bu, bukan untuk membunuh. Jadi belum sampai saat ini belum bisa ditemukan obat yang bisa langsung menyembuhkan. Bahkan vaksin pun belum bisa untuk menjauhkan tubuh dari HIV ini Bu. Ya. Saya mau nanya dong Bu ke kelompok 2. Oh iya silakan Rapsan. Oh iya saya lupa. Ayo Rapsan silakan. Kan COVID yang parah kayak gini aja sekarang udah ditemuin Bu vaksinnya. Kok AIDS nggak ada vaksinnya Bu? Kenapa? Kenapa nggak ada vaksinnya? Sini saya yang akan jawab sendiri ya Bu. Jadi silakan. kenapa sih vaksin ini belum ditemukan? Dikarenakan itu virus HIV ini langsung menyerang ke arah imun, sehingga walaupun dia dilemahkan atau dibunuh itu nggak bakalan bisa karena dia langsung menyerang ke imunnya. Jadi imunnya kan untuk memperkuat imunnya kan rada sulit karena si imunnya ini langsung diserang. Jadi sebelum si imunnya menyerang, dia udah diserang duluan oleh virus HIV ini, Bu. Aku mau nanya juga dong. Biaya pengobatan HIV itu besar gak sih? Kayak Biaya pengobatan HIV itu ya terbilang besar karena kan obatnya belum ditemukan. Bisa saya perjelas nggak, Bu? Oh Boleh saya boleh perjelas ya? silakan. Kenapa sih ini bisa besar? Itu dikarenakan karena HIV ini belum ditemukan dan obat-obat yang diberikan itu adalah obat memperlambat mutasinya. Jadi pengobatannya ini bukan hanya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi untuk seumur hidup. Karena tidak bisa benar-benar hilang si HIV-nya ini di dalam tubuh seseorang yang telah positif. Jadi dari kelompok kami, cara pencegahan HIV atau AIDS yang pertama gunakan alat kontrasepsi yang baru tiap berhubungan seks. Hindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan. Bagi pria, disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Lalu, waspada akan setiap jalur penularannya, karena ada banyak caranya. Setelah itu, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Bertanya di sini. Saya Bu mau tanya, HIV dapat dicegah dengan menggunakan vaksin IPF? Saya mau jawab Bu. Sepengetahuan kelompok kami itu tidak, karena dari berbagai sumber yang kami temukan itu sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Saya mau nanya Bu. Ya, ayo silakan Haikal. Misalkan nyamuk itu menularkan HIV, itu bagaimana cara pencegahannya? Ini hingga kini tidak ada fakta medis yang mengatakan bahwa nyamuk dapat menularkan HIV. Gigitan nyamuk memang bisa menularkan berbagai penyakit seperti demam,
malaria, cikungunya, tetapi bukan HIV atau AIDS. Saya Bu, kalau HIV ini tertular dari kontak langsung kayak COVID gitu atau enggak? Ya, HIV silakan. tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan, nyamuk, atau bekas toilet, tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma lewat perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik, Bu. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya, tadi kan kalian suruh menganalisis nih tentang HIV AIDS. Kesimpulannya HIV itu bahaya atau enggak? Saya Bu, Ayo, Ilmi, silakan. HIV itu berbahaya karena dia itu belum ada obat yang pertama itu dia belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, dia tidak bisa dicegah melalui vaksin. Itu aja sih Bu, karena dua itu sih. Mungkin kalau sudah ada obatnya dan sudah ada vaksin, mungkin masih bisa dipertimbangkan bahaya atau tidaknya. Bahaya atau tidaknya. Yang saya dapat hari ini itu saya menjadi tahu bagaimana cara pencegahan virus HIV sama penyebab-penyebab kalau kita terkena virus HIV, Bu. Kalau untuk saya sendiri, Bu, kita bisa penyebab-penyebabnya, cara mencegah, dan obat-obatan yang dipakai untuk memperlambat mutasinya. Saya Bu, dari pelajaran ini saya dapat tahu cara mencegahnya, jadi lebih baik untuk mencegah sebelum kita terkena. Lalu juga harus berhati-hati karena obat dan vaksinnya juga belum ketemu, jadi lebih baik cari aman dulu, Bu. Untuk proyeknya, untuk tugasnya, ini salah satu contoh buat poster digital dengan aplikasi Canva. Kayaknya juga saya udah share ya di Google Classroom. Coba dicek. Ini contoh dari poster digital tersebut. Apa yang dikatakan poster itu? Jadi poster itu suatu ajakan. Jadi nilai poster itu dengan satu kreativitas kalian, yang kedua itu originalitas, ya, sampai minggu besok tugasnya ya dikumpulkan di Google Classroom. Lalu materi untuk minggu besok adalah PTS. Mempersiapkan join kodenya 870811. Oh, Nitya, Nipa, Taskia. Oke. Semangat. Wah. Ya, silakan pimpin doa, Nak. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.